Shalom saudaraku, bagaimana kabar saudara hari ini? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat. Renungan hari ini dengan tema Selalu Ada Harapan Yang Baru. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan ini. Allah Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti lebih dalam lagi akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita dalam menjalani hidup ini memanglah penuh dinamika. Terkadang apa yang dikerjakan berhasil dengan memuaskan, atau bahkan dengan hasil yang kurang baik. Dan ada lagi malah beberapa mengalami kegagalan. Ya saudaraku, kita memang tidak ada yang mampu mengetahui yang akan terjadi pada kemudian hari. Karena itu, setiap melakukan sesuatu, seseorang akan diliputi keraguan. Berhasil atau tidak ya? Meskipun segala sesuatunya sudah direncanakan dengan matang, tetapi tidak ada jaminan bahwa besok semuanya akan berjalan dengan baik. Namun hal itu tidaklah salah, karena kita ini memang manusia biasa, manusia dengan segala keterbatasan. Ya saudaraku, jika hidup kita senantiasa mendengar sesuatu hal yang baik, hal-hal yang penuh optimisme, maka kita akan senantiasa menjalani segala sesuatunya dengan penuh semangat untuk memiliki harapan yang baru pula. Mari kita baca Amsal pasal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18. Karena masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, firman Tuhan menyatakan suatu jaminan akan masa depan kita dengan harapan yang tidak akan hilang. Firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa masa depan itu sungguh ada, karena kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dijamin melalui firman ini bahwa masa depan kita diberi harapan yang baru. Saudaraku, dalam hidup sehari-hari senantiasa ada dua sikap pribadi yang saling bertolak belakang, yaitu optimisme dan pesimisme. Optimis berarti berpikir secara positif. Sebaliknya pesimis berpikir secara negatif. Kedua sikap ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, sangat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil. Jika ada masalah, orang optimis akan berpikir, walau agak ragu, tapi saya yakin pasti berhasil menyelesaikannya. Inilah kesempatan menggali potensi diri dan berprestasi bagi saya. Namun sebaliknya, orang pesimis akan berpikir, saya akan gagal, sebab sepertinya saya tidak mampu. Saya pasti akan dipermalukan. Dan sikap kita sebagai anak Tuhan adalah apapun yang terjadi atau apapun hasilnya nanti, itu adalah keputusan dari Tuhan. Dan apapun keputusan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Tugas kita adalah mengerjakan dengan segenap hati dan segenap daya kita. Mari kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, Yeremia menegaskan akan hal ini ketika menyatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah dan penuh harapan bagi masa depan umatnya. Ya saudaraku, Tuhan paling mengetahui akan kondisi kita. Oleh karena itu Tuhan juga membuat rancangan yang baik untuk setiap anak-anaknya dengan pribadi yang berbeda-beda. Meskipun setiap rancangan itu berbeda-beda antara satu pribadi dengan pribadi lainnya, namun hasil yang diperoleh akan sama, yaitu hidup dalam damai sejahtera dan hidup penuh harapan di hari depan. Selain janji Tuhan mengenai rancangan kehidupan, Tuhan juga berjanji akan menyertai kita semua sampai seluruh rancangan Tuhan bisa digenapi dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Kita menjalani kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Tahukah saudara, bertindak optimis itu sesuai dengan ajaran Tuhan. Tetapi bertindak optimis karena Tuhan. Jadi optimis itu adalah ajaran Tuhan dengan catatan saudara bertindak optimis karena Tuhan. Motivasinya karena Tuhan. Bukan optimis menurut pikiran kita, optimis mengandalkan kemampuan kita, optimis mengandalkan potensi kita semata-mata, atau mengandalkan hikmat-hikmat dunia ini. Mengapa kita harus optimis dengan mengandalkan Tuhan? Mari kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, bersama Tuhan, kita tidak takut menghadapi berbagai persoalan, tidak takut menghadapi hari esok. Dengan hidup setia menjalani bersama Tuhan, kita akan senantiasa optimis karena Tuhan yang memiliki segalanya itu yang kita andalkan di dalam hidup kita ini. Sekali lagi saya tekankan kepada saudara, optimisme kita bukan karena kemampuan diri, tetapi karena mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa sekali janji Tuhan untuk saudara dan saya. Jika kita menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan dan senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja, maka hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, kita sebagai orang percaya janganlah kita bersikap pesimis, karena sikap pesimis menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini. Bersikaplah optimis, karena Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan, dari segala problem, dari segala beban yang ada pada kita saat ini. Tuhanlah yang memampukan kita menyelesaikan segala hal dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun bagi kita
untuk membanggakan atau menyombongkan diri, sebab tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu mengatasi persoalan kehidupan ini. Tanamkan hal ini dalam hati kita masing-masing untuk senantiasa menjalani hidup dengan penuh rasa optimis, karena selalu ada harapan baru di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini yang sudah mengajar kami untuk firman-Mu memiliki pandangan yang benar dalam menjalani hari esok. Senantiasa kami memiliki rasa optimis dengan pengharapan yang baru untuk memiliki hidup dalam damai sejahtera penuh sukacita. Roh Kudus akan menolong kami agar kami dengan setia berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, supaya rancangan Tuhan yang baik itu dapat digenapi terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan hidup saya. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran, dan hidupmu hanya mengandalkan Tuhan saja. Jangan takut dan jangan khawatir saudaraku, tetaplah optimis dalam pengharapan yang baru. Karena ada Tuhan yang mengasihi dan memelihara hidupmu. Haleluya. Amin. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom. Tuhan memberkati.